Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Dede, Nizam, Maaf, siapa lagi? Bukan Izam, Bapak Izam. Izam. Oh iya Izam. Rizky. 3 orang. Tidak ada bapaknya mereka yang tidak ada. Ada. Siapa? Baik. Sebelum kita melanjutkan agenda kita pada hari ini berkaitan dengan berpikir komputasional atau materi dalam KKA ya. KKA itu coding dan kecerdasan artifisial. Bukan apa? Biasa kan dikenal AI ya. AI, artificial intelligence. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya itu kecerdasan artifisial. Seperti itu. Baik. Kita berdoa dulu. Siapa yang biasa pimpin doa? Hah? Siapa? Namira? Ayo, pimpin doa Namira. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, semoga dengan ini kalau membaca doa aktivitas kita selama pelajaran ini berjalan dengan baik. Baik. Selanjutnya, ya, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Baik, silakan berdiri. Lagu kami berdiri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, ya. Di sini Bapak mau tanya dulu, perasaannya hari ini pagi ini kira-kira seperti apa? Ya? Baik. Nah, coba lihat, adakah gambaran? Ada yang pilih ini sebelah kanannya Bapak ya, kan kalau kalian sebelah kiri. Ya. Ini ada 2, ada bahagia dan sedih. Kalau bahagia tangan kanan, kalau apa? Sedih tangan kiri. Ayo, sekarang angkat tangan. Kalau bahagia tangan kanan, kalau sedih tangan kiri. Ayo angkat tangan. Atau masih bingung dengan perasaannya? Ya? Campur aduk. Kau perasaanmu apa? Hah? Bahagia, ayo turunkan tangan sekarang. Jadi penting untuk kita apa? Ya, mengetahui perasaan kita kaitan dengan bahagia atau sedih, karena ini akan mempengaruhi pembelajaran kita. Seperti itu. Baik. Sekarang, ya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir dengan komputer? Hah? Apa itu? Apa itu berpikir komputasional? Kan sudah pernah belajar kan? Sudah pernah toh? Iya, sudah pernah. Berkaitan dengan berpikir komputasional ini sebelumnya pengantarnya.
berpikir pakai komputer begitu? Hah? Apa? Ada? Ada di situ? Adalah cara berpikir yang menunjukkan penggunaan konsep-konsep dasar ilmu komputer untuk memperkatakan. Ya, baik. Jadi nanti kita bahas apa itu berpikir komputasional. Intinya berpikir komputasional kita berpikir di cara sistematis. Nah, ini manfaatnya kita berpikir komputasional. Apa manfaatnya? Memecahkan masalah dengan lebih ya, apa lagi? Meningkatkan kreativitas. Ya, kalau kita punya apa cara berpikir secara komputasional itu kurang lebih ini manfaatnya. Ya. Jadi itu akan lebih mudah kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah ya, tujuan pembelajaran. Intinya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk apa? Hah? Untuk mengetahui berpikir secara Sistematis. Ya, intinya tujuan pembelajaran kita pada hari ini bagaimana kita mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan pola berpikir komputasional. Baik. Selanjutnya coba sekarang dulu kita games dulu. Berdiri coba. Berdiri. Kan kalian kelompok buat bicara. Ya. Ada yang begini, ada yang begini, Pak. Tangkap begini, contoh begini. Nah, Bapak begini, dia begini. Nah, ini nanti kalau Bapak bilang tangkap dia. Kau kasih turun begini. Iya, jadi begini. Jadi tangan kanan berusaha melepas, tangan kiri berusaha menghindar kita berusaha menangkap. Paham? Begini dia, iya. Jangan dua-dua begini. Jangan dua-dua begini, sudah. Ini ya. Paham? Ya. Jadi satu menangkap, satu menghindar. Ayo kita coba. Kanan. Iya, kanan telunjuk. Tangan kanan telunjuk. Ya. Tangan kanan telunjuk. Sudah? Ayo kita coba. Baik, perhatian, kita coba ya. Hap. Ulang. Kita coba. Di sana begini. Sana, ayo. Siap. Belum siap. Nanti hap baru kalau masih hap belum. Ya. Siap. Ayo ulang. Sekali lagi, tes. Siap. Ayo sekarang kita kembali. Baik, siapa ada yang bisa sini jelaskan apa maksud dari game tadi itu? Berarti konsentrasi. Iya, melatih konsentrasi. Kalau kita tidak konsentrasi, kita tidak bisa tangkap tangannya teman dan kita tidak bisa juga melepas. Ya, terhindar dari tangkapan teman. Tapi baru itu konsentrasi. Baik. Ya.
memecahkan masalah atau melakukan aktivitas sehari-hari itu dengan apa? Ya, dengan metode mirip dengan ya. Sekarang Bapak tanya, komputer itu siapa yang buat? Hah? Anu? Sekarang otaknya kita siapa yang buat? Mana yang lebih hebat kira-kira? Otaknya kita atau komputer? Iya, jelas yang lebih hebat adalah otaknya kita. Maka jangan sampai kita kalah dengan komputer seperti itu. Baik. Ini berpikir komputasional. Sekarang Bapak akan bagi lembar kerja peserta didik, LKPD namanya. Ya. Di sini masing-masing ada apa? Masing-masing ada tujuannya, terus apa itu pengertiannya dan contoh sehari-hari. Ya. Nanti silakan dibaca dan diselesaikan secara kelompok. Silakan musyawarah cara pengerjaannya. Baik. Di sini dapat apa? Hah? Algoritma kelompok 4. Ini dapat apa? Abstraksi. Abstraksi itu kelompok 3. Ini apa? Mengenal pola kelompok 2 berarti sana kelompok 1. Itu apa? Apa? Iya, bukan masalah apa? Komposisi. Baik, sekarang Bapak contohkan, silakan dibaca lembar pertamanya lihat. Ayo coba dibaca. Lembar pertamanya apa? Contohnya abstraksi. Iya. Apa sih abstraksi? Ini. Ya. Coba perhatikan teman-teman yang lain, ayo. Ayo disebut bareng. Gimana? Itu tentang apa itu? Atau Bapak contohkan sini? Ini masalah berkaitan dengan abstraksi. Boleh ya? Bayangkan kamu ingin menonton video di YouTube. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu menonton YouTube, apa yang kamu lakukan? Buka aplikasi. Iya. Pasti kita apa? Iya, cari ikon aplikasinya ini, cari ikon aplikasi, terus cari video yang kamu inginkan, terus klik play atau putar. Ya. Kamu tidak perlu tahu bagaimana sinyal internet dikirim. Kan kita sudah berpikir bagaimana sinyal internet itu dikirim ke HP. Apalagi? Ya, bagaimana data video diproses di server Google atau bagaimana layar HP mau menampilkan gambar dan suara. Kan kita pernah kalian berpikir ketika nonton YouTube, kalian pikirkan bagaimana caranya masuk jaringan, bagaimana caranya gambar itu dibikin. Tidak pernah kan? Yang kalian pikirkan bagaimana kalian bisa nonton. Kurang lebih begini cara kerja. Cara kerja apa? Iya, abstraksi. Ada yang tidak terlihat tetapi sejatinya bekerja. Apa lagi? Ini. Ini apa? Dekomposisi. Dekomposisi. Coba kita
lihat di sini komposisi. Ya. Nah, dekomposisi adalah proses memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil dan mudah diatasi. Misalnya saat membersihkan kamar, kita bisa memecahkan masalah menjadi tugas seperti apa pertama? Menyapu lantai dan mengatur mainan. Ya. Atau mungkin pernak-pernik yang lain sebagainya. Disederhanakan supaya kita mudah untuk bekerja. Nah, selanjutnya, ini ada tugas, ya. Yang siapa yang di kelompok 1 ya? Nah, ada tugas. Masalah utamanya adalah merencanakan piknik sekolah. Identifikasi 5 atau 4 atau 5 subtugas yang harus dilakukan agar piknik ini berhasil. Tunjukkan jawaban di sini. Kalau tadi Bapak contohkan apa? Membersihkan kamar kan? Berarti pertama mungkin apa? Merapikan tempat tidur, setelah itu menyapu, baru membereskan apa? Kalau ada mainan dan sebagainya. Kira-kira kalau pergi piknik, apa yang harus kalian lakukan? Langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan? Hah? Contoh mungkin lokasinya di mana? Nah, contoh juga. Nah, apa lagi? Mau naik apa ke sana? Nah, contoh itu ya. Hari apa kita pergi? Itu contoh. Nah, kalau mau kasih tahu terus dapat jawabannya. Silakan berpikir. Bagaimana kira-kira? Apa ada masih yang bingung? Kelompok ini apa lagi? Algoritma. Ini sudah paham cara kerjanya kan? Sudah paham? Ini sudah paham cara kerjanya? Algoritma. Apa lihat algoritma? Baik. Algoritma ini. Bayangkan kamu lapar dan ingin membuat mie instan. Ya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, pertama apa? Siapkan panci dan air. Nyalakan kompor, masukkan air ke panci. Kalian paham kan? Ah, sekarang coba lihat soalnya. Ya. Nah, ini gambaran soal. Setiap pagi kita melakukan banyak hal secara otomatis. Ya, setiap hari kita lakukan itu. Ya. Ya. Mari kita coba tuliskan algoritma untuk salah satu kegiatan pagimu. Pilih salah satu kegiatan pagi yang biasa kamu lakukan, misalnya menyiapkan sarapan, berangkat ke sekolah, atau merapikan tempat tidur. Usah merapikan tempat tidur, sudah ada tadi kan? Ya. Kira-kira langkah-langkah apa yang kalian lakukan? Ya. Tulis ini salah satunya, tulis kegiatan yang dipilih. Apa langkah-langkahnya yang kalian lakukan? Contoh, menyiapkan sarapan atau berangkat ke sekolah. Apa yang kalian lakukan sehariannya? Naik motor, naik mobil, jalan kaki. Seperti itu. Paham sudah sampai sini semua kelompok? Nah, silakan dikerjakan. Mau berikan waktu 5 menit. Langsung dijawab di lembar kerjanya ya. Kita akan diskusi. Ini sudah apa jawabannya? Iya, langsung di situ. Iya, dikasih. Sudah. Langsung jawab sini ya. Lepas angin itu. Apa kira-kira? Kira yang pilih? Nah, berangkat ke sekolah. Nah, kan sama-sama berangkat ke sekolah. Kira-kira pagi. Berangkat ke sekolah itu seperti apa? Nah, bangun pagi, pakai mandi, apa lagi? Makan. Terserah. Nah, iya, itu langkah-langkah silakan dibuat. Mungkin dibaca ya, penjelasannya. Jawabannya di sini. Sudah. Kalian paham cara kerjanya? Nah, coba baca pengertian ini. Apa itu kan? Apa ini? Mengenal pola. Nah,
Nah, ini tuh Senin sampai Jumat. Ini kan kegiatan. Setiap hari kalian dapat tidak? Nah, mungkin kalau model mungkin jarang-jarang tuh. Berarti ini kan tiap hari. Masih populer. Sudah. Apa itu? Tidak, itu sama. Kalau apa yang ada palanya itu ya? Yang ada palanya sendiri. Sudah. Ini yang keren banget tuh. Cara kerjanya gitu. Kalau apa yang posisi, posisi. Kalau makan dulu, makan siang. Ada gula, isi dari snack itu. Nah, ini ibaratnya ini semua snack. Snack dari camping itu, piknik ibaratnya sini. Jadi ada contoh snack yang biasa dia rasanya asin. Biasa pertama ditangkap. Tidak. Jadi dia kalau saya tidak tahu tidak ada rasanya abu. Mas apa tidak bikin apa namanya buat pergi camping terus tidak ada tempat paham ya? Tidak? Hah? Boleh tidak? Jadi kan Pak, tentang apa itu algoritma Pak? Nah, seperti apa itu? Ya, maksudnya apa itu algoritma? Nah, ini yang bahasa sederhananya kamu. Ini kita baca keseharian itu apa? Coba lihat, kamu pilih buku apa? Biasa kalau nonton video setempat biasa dia pilih itu kan dalam dunia apa? Teknologi, dalam ilmu sehari kita ada juga. Nah, coba itu atau like dia, atau kalian simpan video itu pasti kan video yang sejenis ini atau orang itu kami dulu sama kita orang yang kita like video itu ya FYP itu algoritma akan membaca kita. Oh, dia sering bukain makanya dia akan munculkan terus. Sudah? Sudah selesai. Dua orang di depan. Orang siapa yang di depan? Nanti sebentar. Ini dua orang baju di depan. Siapa yang bacakan di sini? Orang. Selesai. Ada pilih dua orang yang baju di depan untuk bacakan itu maksudnya. Paham? Selesai tuh? Selesai.
Baik, sudah ya, cukup ya. Sekarang perwakilan dari dua orang kelompok satu lagi ke depan ya. Presentasikan apa yang di Ayo, dua orang kelompok satu ayo maju sini. Ayo silakan dipresentasikan. Baik, ini kelompok satu akan mempresentasikan berkaitan dengan dekomposisi. Baik, silakan. Ayo, yang lain silakan perhatikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Tugas 2 menentukan tanggal atau hari untuk pergi ke sana. Tugas 3 menyediakan kendaraan. 4 mendata untuk orang yang pergi dan yang tidak pergi. Tugas 5 memberitahu orang yang pergi untuk menyiapkan barang yang akan diberikan di sana. Baik, ini dekomposisi dari kelompok satu. Ya, jadi dia ibaratkan dia contoh kelas 8A mau pergi piknik. Ya, kira-kira apa yang harus kalian pertama kali kalian lakukan? Hah? Menyiapkan apa? Barang-barang. Bisa tidak kalian pergi piknik, kalian tidak tahu tanggal berapa pergi? Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah apa? Menentukan tanggal perginya. Ya, hari. Yang kedua apa kira-kira? Iya, menentukan lokasi. Kira-kira bisa kalian pergi piknik sedangkan kalian bingung mau kemana? Tidak bisa kan? Ya, pasti tentukan lokasi dan seterusnya. Mungkin siapkan apa bahan-bahan dan sebagainya. Itu namanya apa? Dekomposisi. Ya. Jadi sesuatu yang apa? Kalau kita ada tantangan, kita buat urutan seperti ini supaya apa? Supaya mudah kita untuk melaksanakan. Jadi kita checklist. Oh, tempat sudah ada, checklist. Apalagi lokasi sudah ada, waktu sudah ada, kita cek. Jadi akan lebih mudah kita dalam apa? Dalam pergi atau menentukan satu kegiatan. Kembali tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Sudah? Ayo main coba dia.
Baik. Nah ini. Ada sini. Coba lihat. Apa yang kosong itu apa? Yang kosong apa isinya? Bersihkan tempat tulis. Setelah itu apa lagi? Baik. Nah, ini yang kosong-kosong ya. Nah, ini lagi kira-kira. Kira-kira tugas apa yang setiap hari dilakukan? Bersihkan tempat tulis. Terus tugas 1. Apa yang kosong isinya apa? Tugas 2 yang kosong isinya apa? Merapikan meja. Baik. Ada yang tidak konek apa yang mereka bilang ini? Paham yang mereka bilang ini? Hah? Apa yang kelompok paham? Itu kenapa mengenal pola? Ya, mengenal pola itu sesuatu yang kita lakukan itu terus berulang setiap hari, hampir setiap hari kita lakukan. Contoh ketika pergi di kelas seperti ini, kira-kira menyapu tiap hari atau tidak? Tiap hari? Iya. Kalau orang tidak menyapu berarti dia tidak pikir. Merapikan tempat apa? Kursi, meja. Kira-kira kalau orang pikir dia rapikan tidak? Apa lagi? Membuang sampah. Kira-kira orang berpikir buang sampah tidak? Ya. Yang ini yang pola-pola yang berulang tiap hari seperti ini disebut pola. Iya, pola ini kita tahu dalam keseharian kalau kita tugas pikir itu sudah dikerjakan. Itu sudah tahu. Tidak perlu kita pikir tugas pikir harus semua tidak. Tapi ini yang terus apa? Yang terus berulang dilakukan seperti itu. Itu namanya mengenal. Jadi kita tahu keseharian itu apa. Makanya kalau ini biasa dilakukan oleh orang-orang detektif. Dia akan baca pola pergerakan orang. Contoh Namira itu kalau pergi ke sekolah dia tiap paginya itu ke kantin, ke sini, itu dia baca begitu. Tiap pagi begitu. Itu kenal pola namanya. Dia sudah tahu. Kalau Namira itu di sekolah begitu. Dia yang setiap hari kita lakukan. Jadi orang sudah baca. Seperti ini. Atau mungkin ada orang tahu polanya. Setiap subuh ini pintunya tak buka. Ya, orang paham. Dia setiap subuh pasti pintunya tak buka. Jadi kalau bayar subuh ini bisa. Itu namanya mengenal pola, ya. Paham seperti sini. Baik, silakan kembali. Baik, sekarang kelompok 3. Ayo. Ayo, 2 orang maju, ayo. Baik. Ini soalnya mereka. Baik. Saya bertanya, bagian mana yang penting itu apa semua kira-kira? Apa? Itu yang penting. Nah, sekarang yang tidak kelihatan apa? Ya, detail yang disembunyikan apa? Abstraksi.
penting yang apa? Sesuatu yang kita lakukan itu yang dia kelihatan. Teragas. Hah? Skip. Apa? Skip. Orang bisa tanda ya. Yang kelihatan yang sering digunakan itu adalah apa? Sekarang bisa tidak orang sementara bawa mobil berpikir, ini apa namanya? Berapa tetes ini bensin yang masuk setiap pernah kamu berpikir begitu? Ya. Dia tidak pikirkan itu. Hah? Tetapi sejatinya dia bekerja sama seperti kalau bilang tadi YouTube ya. Ketika kita mau nonton YouTube, kita langsung buka aplikasinya, klik apa yang kita cari, kita nonton selesai, terus. Kita tidak pernah pikirkan bagaimana caranya informasi itu masuk ketika kita buka. Tidak pernah kita pikirkan itu, ya. Ya, maka kurang lebih kalau ibaratkan seperti mesin mobil, pengendalian mobil seperti ini. Aliran bahan bakar, sistem kelistrikan, dan mekanisme mesin itu tidak perlu kita pikirkan itu. Ya. Yang kita pikirkan yang nyata terlihat. Ya. Itu namanya apa? Itu apa? Dekomposisi apa? Dekomposisi kan? Ini apa? Apa ini? Abstraksi. Ya. Abstrak itu sesuatu yang terjadi, tapi dia bekerja, tapi tidak nyata untuk kita lihat. Ya. Yang nyata kita lihat kalau dalam kita menyetir mobil yang ini ya, setir, kemudian rem, gas dan mobil ini kita lihat kita bungkus dalam mobil, tidak ada kelihatan. Bisa tidak kita bawa mobil sedangkan mesinnya muncul begini? Ya tertutup rapi, tidak kita lihat bagaimana roda-rodanya berputar, apakah dia terbalik cara putarnya atau tidak ada. Kita pikir seperti kita pikir bagaimana mobil itu bisa jalan dan apa yang kita gunakan pada saat itu. Sederhana itu yang namanya abstraksi yang tidak kita lihat seperti itu. Ayo lanjut, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ayo terakhir, kelompok 4, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Ini membahas berkaitan dengan algoritma. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma itu adalah urutan asli. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami konsep algoritma sebagai urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam apa itu algoritma? Bayangkan kamu lapar dan ingin membuat mie instan. Apa yang kamu lakukan? 1. Siapkan dan air. 2. Nyalakan kompor. 3. Masukkan air ke panci dan tunggu sampai mendidih. 4. Buka bungkus mie. Masukkan mie ke air mendidih. 5. Tunggu 3 menit dan tiriskan mie. Campurkan bumbu. 7. Mie siap disantap. Urutan langkah-langkah di atas adalah sebuah algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi untuk langkah-langkah yang terurut dan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Dalam
Ini kalian pilih apa? Kalian pilih apa? Berangkat ke sekolah. Ah, coba lihat. Bagaimana langkah-langkahnya berangkat ke sekolah? Langkah-langkah berangkat ke sekolah Ayo, adalah berangkat. bangun pagi, mandi, memakai seragam sekolah, memakai sepatu, sarapan, menyiapkan buku sesuai jadwal pelajaran, saliman dengan kedua orang tua, dan terakhir naik motor dan berangkat ke sekolah. Baik. Itu langkah-langkah kita pergi ke Sekolah. baik. Jadi kita urutkan langkah-langkah seperti itu, begitu namanya algoritma itu dia mengurutkan langkah-langkah. Tadi apa? Kelompok dua apa tadi? Mengenal pola. Mengenal pola itu menyederhanakan langkah-langkah yang banyak tuh. Akhirnya kalau dari yang tadi langkah-langkah itu ada yang tidak disederhanakan. Yang bisa disatukan. Ah, contoh pertama apa tadi? Bangun pagi, Bangun pagi. Setelah itu apa lagi? Mandi. Setelah itu apa? memakai seragam sekolah, Pakai seragam sekolah. Setelah itu apa? memakai sepatu, Setelah itu sarapan, sarapan. menyiapkan buku sesuai jadwal pelajaran, Ah, baru saliman dengan kedua orang tua, lalu naik motor dan berangkat ke sekolah. kira-kira bisa dikelompokkan itu kira lebih sederhana lagi. Contoh memakai seragam sekolah. Iya, dikasih satu dengan pasang. Nah, itu namanya itu tugas mereka. Kan kalian kalau begini, jadi harusnya ini tugas. Ini berurut. Contoh dari kelompok 1. Dia urutkan langkah-langkah. Kelompok 2 itu menyederhanakan. Bagaimana langkah-langkah itu? Ini kelompok apa? Kelompok terakhir ini kelompok ini dia menyempurnakan. Ya, seharusnya begitu kalau kita mau bikin tugas. Tapi kalau mau bikin begitu lama. Kelompok sana itu kerja, kelompok ini kerja itu lama. Makanya aku buat seperti baik. Kembali. Berikan apa untuk kelompok 4. Baik. Sekarang baik, sekarang kita dari KPD ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya silakan tulis di belakang lembar kerja KPD. Ayo. Pertanyaannya, seberapa penting mengetahui cara berpikir komputasional? Seberapa penting artinya penting sekali kah atau hanya biasa saja atau bagaimana? Kalau biasa tulis. Kenapa disebut biasa? Ayo silakan jawab. 1 menit. Ayo. Ya, soal saja. Ayo. Nah, contoh penting karena kalau saya mengetahui cara berpikir komputasional, pekerjaan keseharian saya lebih mudah, lebih gampang. Itu salah satu contohnya ya. Seperti itu. Oh biasa, saya tidak pakai yang begini dalam keseharian saya. Seperti itu. Ayo silakan, ayo 1 menit. Sudah? Ayo sebentar kita coba yang sudah. Bagi kita waktu ya. Baik, selanjutnya ya. Yang kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, tidak lagi bisa kalian kalau kalian mau apa? Contoh macam mau masak mie tadi, mau berangkat ke sekolah atau mau sikat gigi, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kita sudah paham itu. Ya, seperti itu kurang lebih begitu cara kerja. Ya, berpikir profesional. Ayo, siapa satu orang mau berikan penjelasan tentang pertemuan hari ini? Ayo, cepat ayo, waktu. Saya mau apa? Mau jelaskan sedikit saya, refleksi pertemuan hari ini. Ayo, kita selesai setelah itu. Ya, contoh hari ini adalah saya mendapatkan apa pengetahuan baru berkaitan dengan bagaimana berpikir komputasional. Segitu saya sudah cukup. Ayo, sekarang berdiri ayo cepat. Waktu ayo. Ayo siapa berdiri? Ayo siapa?
Ayo siapa orang ya? Marwah. Ayo Marwah berdiri ya. Apa yang kau dapatkan hari ini berkaitan dengan berpikir keputusan dan berdiri? Ayo Zahwa, Marwah. Berdiri. Ayo. Oke, terima kasih. Baik. Jadi ini kurang lebih seharusnya kan kalian sudah dapat ini yang namanya berpikir komputasional di pelajaran informatika. Nah, sekarang itu guru informatika itu guru baru. Ibu Nancy itu pindah di SMP 19 tahun tuh di samping kampus Sultan. Ini ada guru baru sini informatika. Apa itu? Yang mandi depan? Bukan. Tidak ada dia. Kemarin nanti jam berapa dia datang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan terima kasih karena sudah membuat saya uang pada hari ini. Baik, selanjutnya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.